Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk melanjutkan kembali kajian bulanan di hari Ahad ketiga ini, di mana kita membacakan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis sekitar 40-an yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimana hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini itu hadis yang ke-25 yang berkaitan dengan as-sadaqah. Di dalam hadis yang dinukil oleh beliau, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau menukil hadis an Abi Dzarrin radhiyallahu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli ambalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bin ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fi ajrun? Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, ananasan, sesungguhnya ada beberapa manusia, sahabat, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan artinya menyampaikan pernyataan atau pertanyaan. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, telah pergi ahlud duthur, yaitu orang-orang yang memiliki harta, orang kaya, bil ujur, dengan membawa pahala-pahala. Ini berarti yang mengatakan bukan orang kaya, yang mengatakan berarti orang miskin, yaitu para sahabat yang mereka miskin. Maka mereka mengatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujur, Rasulullah SAW telah pergi orang-orang yang mereka memiliki kekayaan dengan membawa pahala. Kemudian apa yang dimaksud pahala di sini? Yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang kaya sholat sebagaimana kita sholat. Mereka kaya sholat, kita miskin pun juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu,
Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami sholat, mereka juga sholat. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ini yang beda. Dan mereka bisa sedekah. Mereka bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Tidak ada lanjutannya, artinya yang bertanya ini tidak bisa sedekah dengan harta. Maka di sini mengandung pertanyaan secara tidak langsung, ketika para sahabat yang mereka miskin ini mengatakan hal itu, kalau orang kaya enak, Rasulullah SAW mereka punya harta bisa sedekah, lah kita yang miskin nggak bisa sedekah. Nah, maka Rasul kemudian menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Artinya tidak hanya harta saja. Sedekah tidak harus dengan harta saja. Dengan harta ini hanya salah satu di antara sekian banyak sedekah. Apa itu selain harta? Maka Rasul rinci di sini. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih, setiap ucapan subhanallah itu juga sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir, setiap ucapan Allahu Akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid, setiap ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Ini bukan harta. Tidak hanya ucapan lisan. Jadi kalau ada sedekah yang pertama dengan harta, kemudian Rasul sampaikan bisa dengan sedekah lisan, mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Juga selain itu, wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, itu juga sedekah. Wa nahyun an mungkarin sedekah. Dan mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Yang terakhir Rasul sampaikan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan salah seorang di antara kalian, yaitu bercampur, maksudnya menggauli istrinya, itu juga sedekah. Terheranlah para sahabat ketika diberitahu Rasulullah SAW, masa hubungan suami istri itu dianggap sedekah? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ayati ahaduna syahwatahu, apakah ketika kita salah satu dari kalian yaitu mendatangi syahwatnya, yaitu menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan di situ ada pahala. Jadi kita hubungan suami istri itu ada pahalanya. Qal, maka Rasul kemudian bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haramin, kalau misalkan hubungan dua orang laki perempuan ini di dalam hal yang haram, maksudnya bukan suami istri, artinya zina. Akana alaihi fiha wizrun, bukankah itu nanti ada dosa karena bukan suami istri alias zina? Fakadzalika, maka beliau mengatakan demikian juga idza wada'aha fil halal, kalau seorang ini meletakkannya di dalam hal yang halal, suami dan istri, kana lahu ajrun, maka itu ada pahalanya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Di dalam hadis ini yang terkait dengan sedekah, maka secara umum kita mengetahui bahwasanya namanya sedekah itu tidak hanya berupa harta saja. Memang ketika orang bilang sedekah, itu persepsinya, pemahamannya atau yang dipikirkan adalah berupa harta.
apakah itu berupa uang, ataukah itu berupa makanan, atau mungkin bahkan berupa bangunan dan yang lain-lain, ya, berupa harta semacam itu. Sehingga para sahabat yang miskin, yang banyak di antara para sahabat yang mereka miskin, ini mereka iri kepada orang-orang yang kaya di antara mereka. Nah, iri di dalam masalah kebaikan itu boleh. Namanya ghibthah. Namanya ghibthah, yaitu menginginkan seperti orang lain tapi dalam masalah kebaikan. Nah, itu namanya ghibthah, yaitu orang yang dia itu iri kepada kebaikan orang lain dan dia pengen seperti itu. Dari sini ya ikhwah azani wa azakullah, maka disebutkan yang terkait dengan hadis ini menunjukkan bagaimanakah salah satu bentuk realisasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah falyatanafasil mutanafisun. Orang yang berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba. Maksudnya fil khair, di dalam kebaikan. Sehingga ketika ada seseorang dia itu tahu kebaikan orang lain, hendaklah dia bisa menirunya. Hendaklah dia berusaha untuk bisa mewujudkannya. Saling berlomba dalam kebaikan. Bahasa kita persaingan yang sehat, ya, di dalam masalah kebaikan. Jadi tidak masalah ketika kita bersaing untuk masalah kebaikan ini. Yang ironisnya para jamaah ya ikhwah azanikullah, kadang banyak salah penempatan malah sebaliknya. Ketika disuruh maju, misalkan ada duduk di depan misalkan para pejabat, maka orang ketika ditawari siapa yang mau duduk di depan, ya VIP, nah, tempatnya di depan kan begitu, dekat dengan pejabat atau siapa yang dilihat itu, maka mereka meskipun harus misalkan mengeluarkan harta untuk bisa duduk di depan itu, mereka sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat. Karena dia apa? Karena dia tahu bahwasanya nanti kalau ada di depan akan bisa dapat manfaat yang besar. Nah, tapi ironisnya ketika di dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau berlomba-lomba. Tidak mau berlomba-lomba untuk bersegera melakukan kebaikan. Tapi di dalam hal ini kadang-kadang malah justru dia memundur-mundurkan. Contoh mudahnya yaitu di dalam masalah sholat, dalam masalah soft sholat. Seharusnya yang namanya aturan di dalam sholat berjamaah, soft terdepan itu dipenuhi terlebih dahulu, baru soft yang berikutnya dan berikutnya. Sehingga para imam selalu mengingatkan untuk memenuhi soft terdepan terlebih dahulu. Nah, tapi kita lihat fenomena yang ada kadang-kadang ketika kita misalkan di soft yang keempat, di soft yang kedua ada yang kosong, di tiga yang kosong. Ketika ada orang lain, bukannya kita bersegera maju, kita persilahkan orang untuk maju, kita tetap di soft keempat. Ini bukan fal yatanafasil mutanafisun, ya. Maksud dia mungkin tidak apa-apa, saya akan memberi kebaikan biar dia di depan, ya, saya tak di belakang, tidak apa-apa. Ini salah tempat, salah tempat. Kalau urusan kebaikan, ya kita harus bersegera terlebih dahulu, ya, bersegera terlebih dahulu. Nah, jangan salah menempatkan alasan di sini, ya. Mungkin ada orang yang sudah lebih tua dan yang lainnya. Iya, kalau bukan urusan di dalam masalah sholat tidak diperintahkan untuk cari soft terdepan terlebih dahulu. Siapapun orangnya, kalau ada orang tua di samping kita misalkan di depan kosong, tidak ada kewajiban kita untuk mendahulukan orang tua, tidak ada, di saat itu tidak ada. Maka kita mendahului untuk yang di depan, karena falyatanafasil mutanafisun, begitu, ya.
Kalau sudah di luar sholat, kemudian kita berjalan dengan orang tua, nah ini baru ada aturan lain. Kita persilahkan orang tua mungkin jalan yang di depan. Ini kebaikan. Jadi bisa menempatkan pada tempatnya. Ayyuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka beliau menyampaikan bahwasanya banyak orang-orang fakir dari kaum muhajirin, yang dimana dari riwayat yang beliau katakan, orang-orang muhajirin ini tidaklah banyak atau tidaklah banyak di antara mereka yang kaya, bahkan yang fakir itu juga banyak. Di antaranya beliau sendiri, Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena beliau tidak punya rumah, tinggalnya di mana? Di sufah masjid, ya, di kamar atau ruangan yang ada di masjid tersebut, dikatakan ahlus sufah. Maka ada orang-orang yang fakir dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Maka lafadznya mirip dengan yang itu tadi. Kemudian lafadz yang lain begini, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Dengan lafadz orang kaya telah banyak membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Maka Rasul bertanya, apa itu? Maka mereka menjawab seperti jawaban tadi. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka sedekah kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak dan kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Inilah bagaimanakah keinginan para sahabat yang miskin ini juga pengen bisa seperti yang kaya. Bukan pengen kayanya memiliki kekayaan harta yang banyak, tapi supaya bisa apa? Bersedekah. Ini namanya ghibthah tadi, ya, iri yang baik. Ketika beliau mendapatkan pertanyaan demikian, Rasul bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakuna ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratan. Yang artinya, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian kalau mempelajari sesuatu ini, maka kalian akan dapat menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Dan dengannya pula kalian akan juga mendahului orang-orang setelah kalian, jadi terdepan begitu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lebih daripada kalian. Janjinya Rasul, Masya Allah, ya, artinya memberikan harapan kepada yang bertanya ini. Yang pertama, bahwasanya akan diberikan sesuatu yang dapat menyusul orang yang telah mendahului kalian. Jadi kita sudah didahului, kita ingin menyusul. Yang dengan itu pula kalian bisa menjadi orang setelah kalian, kita tidak akan disusul. Dan tidak ada orang yang lebih baik daripada kalian. Jadi yang the best, yang terbaik. Tapi ada illa, kecuali siapa? Orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Man sona'a misla ma sona'tum. Kecuali orang yang melakukan seperti kalian, ya sudah, berarti bareng-bareng. Ya, bareng-bareng untuk sukses. Qalu, maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Maka Rasul mengajarkan, yaitu tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marrat. Hendaklah kalian membaca tasbih, takbir, dan tahmid di akhir sholat 33 kali. Ini salah satu syariat kita ketika kita setelah sholat, kita menyelesaikan sholat, baik wajib maupun sunnah. Diutamakan adalah yang wajib. Ini khususnya sholat fardu, ya afwan, sholat fardu itu sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah tidak ada sunnahnya. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis ini, setelah mendapatkan berita informasi dari Rasulullah SAW demikian, maka orang muhajirin pun ini kembali meniru Rasulullah SAW.
ya, setelah diajari dengan lafaz-lafaz, yaitu apa tadi, tasbih, takbir, tahmid, ya, suruh baca 33 kali setelah sholat wajib. Maka kemudian waktu berikutnya datang lagi kepada Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan, Sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, ya, fafa'alu mislahu. Aku mendengar saudara-saudara kami dari ahlul amwal yang kaya-kaya itu, dia mendengar yang antum sampaikan, yang Rasul sampaikan, yang kau sampaikan Rasulullah SAW, ya, yang kami lakukan itu. Fafa'alu mislah, sebenarnya mereka juga melakukannya. Ya, bahasa kasarnya ya kalah lagi, kalah lagi begitu. Waqala Rasulullah SAW, ya, maka Rasul menjawab apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini ada titik pentingnya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW memberikan ajaran untuk tasbih, takbir, wa tahmid, yang ternyata orang punya harta juga melakukannya, maka ini merupakan fadilah, merupakan karunia dari Allah, man yasha, bagi yang Allah kehendaki. Yang artinya apa? Bisa jadi meskipun sahabat ini mengatakan orang kaya melakukan itu tidaklah kemudian semuanya. Bisa jadi hanya sebagiannya juga, ya. Karena secara di lapangan para jamaah, orang kaya itu kan lebih sibuk dibandingkan dengan orang miskin, secara umum lah, ya. Lebih sibuk dibandingkan dengan orang miskin. Orang kaya sibuk memikirkan hartanya, orang miskin sibuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta. Sama-sama sibuknya, ya. Jadi yang kaya bingung untuk mengeluarkan hartanya, yang miskin bingung untuk mendapatkan harta. Nah, tapi secara waktu, maka orang kaya secara umum juga lebih sempit waktunya, maka orang miskin lebih longgar. Maka di sini Rasul kemudian tidak mengatakan bahwasanya orang kaya itu enggak semuanya seperti itu, tapi kalau ada yang seperti itu berarti mayyasha, itu orang yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, terkait dengan tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, maka jangan sampai berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lombanya itu dalam masalah dunia, ya, yang dibolehkan dalam masalah kebaikan. Kalau di dunia ada kebaikan, berlomba-lomba, tapi kalau akhirat jelas harus diupayakan. Maka peringatannya jangan sampai berlomba-lomba itu untuk kenikmatan yang ada di dunia, karena ini jadi tercela. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Zubair radhiyallahu an. Di dalam hadis Muslim di sini beliau bersabda, fa wallahi, demi Allah, ada lafaz berikutnya sebelumnya tapi ini disingkat, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang khawatirkan atas kalian. Rasul tidak khawatir yaitu para sahabat dan umatnya itu fakir, ya, tidak khawatir. Walakinni akhsha alaikum, tapi yang aku khawatirkan bagi pada kalian apa? Antub satod dunya alaikum, yaitu dibentangkan dunia atas kalian. Artinya dunia diberikan kepada kalian. Kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan dunia ini untuk orang-orang sebelum kalian. Artinya diberikan kemudahan, kekayaan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia ini, maka begitulah kamu nanti juga akan berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya apa? Watuhlikakum kama ahlakathum, maka itu akan bisa membinasakan kalian sebagaimana mereka dulu juga telah binasa. Jadi berlomba-lomba
itu harus dalam masalah al-khair, dalam masalah kebaikan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Bagaimanakah kebiasaan para salafus salih dalam masalah sedekah? Ada beberapa riwayat, di antaranya disebutkan dari Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, bahwasanya ia pernah membawa makanan ke masjid. Jadi bawa makanan yang rencananya niatannya dibawa ke masjid untuk dibagikan di masjid. Terkadang orang-orang yang menyambutnya di jalanan, ketika dia berjalan ke masjid, maka kadang ada orang yang di jalanan, artinya tahu bahwa makanan minta, ya. Lalu yang memberikan makan tersebut kepada orang-orang miskin yang dia temui di jalan. Maka orang miskin kemudian mengatakan, barakallah, ya, semoga Allah berkahimu. Maka ia pun menjawab bahwasanya barakallahu wa fik barakallah. Ini menunjukkan bagaimanakah para salafus salih itu ketika melakukan sedekah, meskipun niatannya itu mau dibagikan di masjid, tapi ternyata di jalan pun itu ada kesempatan untuk dibagikan di situ, ya tidak kemudian ndak ke masjid aja nanti tak bagi ke sana, ndak. Ya diberikan saat itu karena memang butuhnya ketemunya di situ, ya. Adapun nanti di masjid misalkan masih ada, ya dibagikan di masjid. Kemudian yang lainnya, yaitu kebiasaan yang baik disebutkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, yang mengatakan tidaklah kerabatku meninggal dunia dan memiliki hutang, melainkan aku lunasi hutangnya itu. Yang tidaklah kerabatku meninggal dunia, jadi selalu ditanya apakah yang meninggal ini punya utang apa enggak kerabatnya. Maka supaya tidak ada beban di akhirat, maka beliau lunasi utangnya tersebut. Ini sedekah yang Masya Allah. Kemudian juga yang lainnya dari Abdul Hamid rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Sulaiman At-Taimi rahimahullah ta'ala tidaklah berlalu satu saat melainkan ia sedekah dengan sesuatu. Selalu sedekah dengan sesuatu apapun. Kalau bisa dengan katakanlah uang, bahasanya dengan uang, bisa dengan makanan, atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian dari yang lainnya Ibnu Rumai yang mengatakan setiap tahunnya Al-Lais bin Sa'ad mendapatkan 80.000 dinar. Setiap tahunnya mendapatkan yaitu 80.000 dinar uang emas. Allah tidak pernah mewajibkan zakat atasnya dengan 1 dirham pun. Padahal 80 dinar, 80.000 dinar itu jelas-jelas terkena zakat mal. Tapi sudah setahun mendapatkan sekian itu, kok tidak kena zakat? Bahkan zakatnya bukan hanya dinar, dirham di bawahnya, perak. Nah, kenapa dia tidak terkena zakat? Karena apa yang dia miliki itu sudah habis disedekahkan. Sudah habis disedekahkan. Jadi ini menunjukkan kalau seseorang punya dana simpanan yang mencapai nisab dalam waktu setahun, wajib zakat. Tapi kalau misalkan dia meskipun punya kekayaan melebihi dari nisab, ya, selama setahun, tapi ternyata tidak disimpan, tapi disedekahkan, berarti nilainya tidak pernah setahun itu tidak pernah berkurang. Artinya kalau setahun tidak pernah berkurang, ya dia kena zakat. Tapi kalau misalkan kadang lebih, kadang kurang, ini dilihat sampai full setahun ini. Ya, jadi ini urusan masalah zakat mal yang wajib itu ketika misalkan di bulan ini seseorang memiliki harta yang memiliki nisab yang sesuai dengan kadar nisabnya dan jalan setahun masih seperti itu atau lebih, baru kena zakat. Tapi kalau jalan sebulan, 2 bulan di atas nisab, bulan ketiga turun, ya, bulan keempat juga turun karena habis dizakatkan atau berkurang banyak dizakatkan. Nanti bulan ke-5 naik lagi, ya, kemudian turun lagi, ini tidak kena. Maka dari itu inilah kelembutan di dalam Islam dan masalah harta.
Jadi tidak memaksa seseorang itu untuk mengeluarkan zakat kecuali memang hartanya sudah tersimpan selama setahun dan mencapai nisabnya. Ayo lihwa azani wa azakullah. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang kaya bisa lebih duluan mereka banyak membawa pahala, ya, karena kalau mereka sholat, orang kaya pun juga sholat. Mereka puasa, orang kaya pun juga puasa. Ketika orang kaya itu sedekah, mereka tidak bisa. Maka beliau ajarkan tentang sedekah berupa lisan, yaitu ungkapan-ungkapan lisan yang namanya az-zikr atau zikrullah. Maka banyak sekali yang sudah disampaikan tadi, apakah itu berupa takbir, berupa tasbih, berupa tahmid, berupa tahlil atau lafaz yang lainnya. Misalkan lafaz istighfar, astagfirullahaladzim, itu juga merupakan zikir. Atau lafaz hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu juga merupakan zikir. Maka orang berzikir ini ternilai juga sedekah. Ternilai juga sedekah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abu Darda, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku jelaskan tentang perbuatan-perbuatan kalian yang paling baik. Aku kabarkan pada kalian bi khairi a'malikum, dengan amal-amal yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan paling bersih, yang paling suci, yaitu inda malikikum, di sisi raja kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya di antara kalian, wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal warik, dan lebih baik atau lebih bermanfaat bagi kalian daripada menginfakkan berupa emas dan perak. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, dan juga lebih baik daripada kalian itu berjumpa dengan musuh kalian. Fatadribu a'naqum, kemudian kamu tebas, yaitu leher mereka. Artinya berperang, berjihad. Wa yadribu a'naqakum, atau mereka menebas leher kalian, artinya ya terbunuh, syahid, begitu. Qalu, maka para sahabat jawab, ya bala ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW mau. Maka jawabannya cuma satu lafaz, zikrullah azza wajal. Yang lebih baik dari itu semuanya adalah zikrullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan para jamaah bagaimanakah seseorang itu tidak boleh meremehkan yang namanya zikrullah, mengucapkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah lafaz-lafaz yang ringan, lafaz-lafaz yang mudah ini menjadi kebiasaan di lisan kita. Mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya astaghfirullah. Jadikanlah kebiasaan di lisan kita. Itu ternilai apa? Sedekah. Kemudian yang berikutnya, sedekah ini tadi kita katakan tidak hanya harta, tapi juga bisa lisan, dan tidak hanya juga dua hal ini, tapi seluruh yang ma'ruf, seluruh yang kebaikan itu dianggap sebagai sedekah, satu yang baik apapun sudah, ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis yang derajatnya sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasul bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, bahwasanya setiap yang ma'ruf, setiap yang baik, setiap kebaikan itu sedekah. Ini tidak memandang apapun, ya, apakah dengan harta, dengan ucapan yang lemah lembut, kita dengan mengamalkan apapun, maka itu juga dikatakan sedekah. Ini semuanya para jamaah disampaikan kepada Rasulullah SAW di dalam hadis awal tadi, agar para sahabat yang miskin tadi itu tidak merasa rendah, tidak merasa kalah
dengan orang-orang yang kaya. Mereka masih banyak yang bisa melakukan kebaikan yang lainnya selain sedekah dengan harta. Ya, selain sedekah dengan harta. Kenapa ini dikatakan semua yang ma'ruf sedekah? Jadi misalkan kalau orang sedekah dengan harta jelas tampak dikatakan sebagai sedekah. Tapi kalau orang hanya mengucapkan misalkan tasbih, tahmid, kok juga sedekah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan maksud dari hadis ini bahwasanya setiap kebaikan itu memiliki hukum yang sama, memiliki hukum yang sama dengan sedekah dalam masalah apa? Masalah pahalanya, masalah pahalanya. Jadi orang sedekah dapat pahala, maka orang yang dia itu melakukan sedekah selain harta juga dapat pahala. Jadi tidak perlu khawatir untuk bisa bersedekah. Tapi catatannya jangan karena sedekah bukan tidak hanya dengan harta kemudian alasannya ya, alasannya saya kan sedekah tidak hanya dengan harta saja, bisa dengan yang lain, padahal hatinya nggak mau mengeluarkan harta, ya jangan ya, jangan seperti itu. Justru kalau bisa kedua-duanya dilakukan, ya dilakukan. Bahkan melakukan amal ibadah, salah satu amal ibadah ya itu juga merupakan sedekah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedekahnya Allah kepada hambanya. Sebutkan di dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW bersabda tentang mengqashar sholat dari 4 menjadi 2 ya, mengqashar sholat ketika kita safar pergian, maka kita disunahkan untuk mengqashar salat dari 4 jadi 2. Maka ketika safar tersebut Rasul bersabda shadaqatun, ini adalah sedekah. Yang tadinya 4 rakaat kemudian dibolehkan menjadi 2 rakaat, ini adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Allah sedekah dengan bolehnya diringkas salat ini kepada kalian. Fa aqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan, kita wujudkan. Meskipun kita tidak ada masyaqqah, ya, tidak ada kesulitan. Tapi selama kita itu memiliki syarat untuk bisa melakukan ini, lakukanlah. Ini adalah sedekahnya Allah kepada hambanya. Maksudnya adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian hadis-hadis yang lainnya terkait dengan masalah sedekah lebih ringan dari itu lagi. Maka dari Abu Dzar Al-Ghifari Rasul bersabda tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Bahwasanya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhik, senyummu di wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Jadi senyumnya kepada orang lain, ya, kepada orang lain adalah sedekah. Ini menunjukkan bagaimanakah kita itu supaya memiliki akhlak yang mulia di antara akhlak zahir. Akhlak yang tampak yang itu mulia adalah bagaimanakah kita murah senyum. Ya, murah senyum. Artinya murah senyum itu mudah tersenyum. Ya, mudah tersenyum. Bagaimana dengan orang yang dia itu mungkin bahasanya itu tampang wajahnya itu tidak mudah senyum, ya, maka ketahuilah ya ikhwah azani wa azakullah, kalau kita memiliki ilmunya, kita kemudian mengusahakannya, kita membiasakannya, maka itu akan bisa berubah kebiasaan atau pembawaan yang sebelumnya seperti itu. Artinya memang berusaha atau diusahakan, jangan malah dijas. Wajahku ya seperti ini, ya, ya seperti ini, kelihatannya cemberut tapi sebenarnya ya nggak apa-apa, ya janganlah. Ya, maka orang ketika dia itu hanya dengan membuka sedikit lisannya dengan sedikit senyuman itu sudah kelihatan orang yang senang dan menyenangkan orang lain. Ya, coba kita misalkan ketemu orang yang dia itu dari jauh sudah kelihatan tersenyum, ya sudah, kita perasaannya kita sudah senang mau ketemu. Tapi kalau dari jauh kita melihat orang itu
mandang kita, sudah tahu kita, tapi wajahnya sudah cemberut begitu, wah ini mau dekati aja males, ya, mendekati aja akhirnya males, akhirnya nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Maka inilah diantara faedah Rasul bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Maka senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sedekah. Maka amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardid dolali laka sedekah. Dan juga seseorang memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, yang tersesat adalah sedekah. Artinya ketika ada orang dia misalkan jalannya salah, diingatkan, oh bukan jangan lewat situ, lewat sini, itu tidak ada tembusannya, gang buntu dan yang lainnya, lewat sini, ini juga sedekah, ya. Wa basaruka lirajuli radi al basari laka sedekah. Atau orang yang dia itu memberikan petunjuk kepada orang yang lemah penglihatannya, mungkin dia katakanlah sudah rabun atau yang lainnya, apalagi orang buta misalkan, maka dituntun, juga sedekah. Wa imatatukal hajar wa syaukah wal adma anit thoriq laka sadaqah. Kamu menyingkirkan gangguan dari jalan berupa batu atau duri atau berupa tulang-tulang yang mengganggu, sampah bahasanya kalau sekarang, maka itu adalah sedekah. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhik laka sadaqah. Menuangkan air dari embermu ke ember temanmu adalah sedekah. Misalkan kita di dalam satu bahasanya majelis, ya, duduk bareng, maka kita menuangkan ketika ada ceret misalkan, kita tuangkan untuk saudara kita untuk diminum, itu sudah sedekah, sudah sedekah. Maka ketika orang memiliki ilmu tentang hal ini, maka dia berlomba-lomba bagaimana dia bisa memberikan kebaikan pada orang tua, orang lain. Kalaupun misalkan tidak harus dengan menuangkan, ibaratnya ada air mineral misalkan, kita ambilkan untuk dia, itu juga sudah sedekah. Masya Allah, begitu ringan, begitu mudah, begitu kecil, tapi dianggap sesuatu yang besar, yaitu sedekah. Inilah pentingnya para jamaah ikhwah azakumullah, bagaimanakah kita itu memiliki niat yang benar untuk bersedekah dalam segala hal dan dalam waktu kapanpun. Ayo ikhwah azani wa azakumullah, itu tadi sedekah yang terkait dengan ma'ruf atau semua kebaikan. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dikatakan tadi pertama yaitu lisan, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran yang 110 terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, agar kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sedekah. Di dalam ayat ini disebutkan, ya ikhwah azani wa azakumullah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, ini lafadznya secara bahasa kuntum adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya adalah kata kerja yang sudah lampau. Maka yang dimaksud dengan kalian di dalam Al-Quran ini ditujukan kepada kalian yang ada saat itu. Siapa? Rasul dan para sahabat. Al-Quran turun yaitu kepada Rasulullah SAW, diberitakan kepada para sahabat. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, kalian telah menjadi orang yang sebaik-baik umat. Oh, rijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Ini berbentuk fi'il madhi, bentuk fi'il yang sudah lampau. Namun berikutnya di dalam ini fi'ilnya ganti, kata kerjanya ganti, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muru ini fi'il mudhari untuk sekarang dan akan datang.
yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya khaira ummah saat itu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka sebaik-baik umat, dan tugas mereka itu tidak hanya selesai untuk mereka saja, tapi siapa saja yang melaksanakan tugas mereka, maka mereka juga dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ya, kalau apa? Amar ma'ruf nahi mungkar disertai dengan iman. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan iman. Kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar tanpa adanya iman, ya tidak ada gunanya. Ya, orang kafir misalkan, mereka mengajak orang untuk berbondong-bondong menciptakan lingkungan yang baik, mengajak kebaikan, ya, dan mereka melarang melakukan perbuatan ini, masya Allah, ya, untuk misalkan lingkungannya dan yang lainnya, mereka amar mungkar, tapi bukan tidak beriman, ya tidak termasuk di dalam hal ini. Oleh karena itu, ya wahazani wahazkullah, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga merupakan hal yang sangat besar, dan yang lebih berat yang kedua, yaitu nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Kalau amar ma'ruf lebih mudah dibandingkan dengan nahi mungkar. Karena kalau orang memerintahkan yang ma'ruf, itu respon atau balasan dari orang itu tidak seberapa. Ibaratnya kita ngajak orang untuk kebaikan, kalau dia tidak mau, paling-paling hanya diam saja, hanya tersenyum saja, ya, karena dia tidak mau. Tapi kalau nahi mungkar, ya, itu akan dilawan, biasanya begitu. Makanya ini jangan sampai kita nanti salah di dalam cara menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan apa? Dengan cara yang ma'ruf, ya, atau ghairu mungkar, bukan dengan cara yang mungkar, maka ini akan menjadi sedekah. Tapi kalau ada seseorang dia itu dengan mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata caranya mungkar, nah ini nggak jadi sedekah nantinya, karena menimbulkan madharat, menimbulkan keburukan, menimbulkan bahaya. Ini tidak jadi mungkar. Ayo lehwahazani wahazakullah. Kemudian di bagian berikutnya, di lafadz akhir itu, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan salah seorang dari kalian ketika menggauli istrinya itu juga sedekah. Maka dijelaskan di dalam hadis yang lainnya dari Rasulullah SAW, di dalam hadis yang agak panjang dalam Sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, disebutkan walaka fi jima'ika zaujataka ajrun. Dalam petikan hadis yang sebelumnya ada, tapi ini diambil poin yang di sini. Rasul bersabda bahwasanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, walaka fi jima'ika zaujatak ajrun, dan bagimu ketika engkau menggauli istrimu itu ada pahala, Qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, maka Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah SAW, kaifa yakunu li ajrun fi syahwati, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kok bisa, padahal saya ini yaitu melampiaskan syahwat saya, menyalurkan syahwat saya kepada istri saya, kok dikatakan dapat pahala? Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ara'aita law kana laka waladun. Ini beliau memerinci, ya, beliau memerinci, bagaimana pendapatmu law kana laka waladun, jika engkau memiliki seorang anak, fa'adraka, kemudian dia sudah mencapai usia balik, wa rajauta khairahu, dan engkau mengharapkan kebaikan padanya, famata, tetapi dia meninggal dunia, akunta tahtasibu bih, apakah engkau akan mengharapkan pahala karenanya? Qultu, Abu Dzar mengatakan, na'am, iya. Dialihkan pembicaraan ke situ dulu.
Maka kemudian Rasul mengatakan, qal fa anta khalaqtahu. Maka Rasul kemudian mengatakan, apakah engkau yang menciptakannya, yang menciptakan anak tersebut? Qal balillahu khalaqah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tanya lagi, qal fa anta hadaitahu. Apakah engkau yang memberi petunjuk? Qal balillahu hadahu. Maka Abu Dzar mengatakan, bahkan Allah yang memberi hidayah. Lagi, qal fa anta tarzuquhu. Apakah engkau yang memberi rezeki? Qal balillahu kana yarzuquh. Allah lah yang beri rezeki padanya. Nah, kemudian baru terakhir dikatakan, qal, Rasul bersabda, kadzalika, demikian juga, fadhahu fi halalihi wa jannibhu haramahu. Maka begitu jugalah, maka letakkanlah olehmu yang halal. Maksudnya ketika bergaul dengan yang halal dengan istrinya, ya. Wa jannibhu haramah, dan jauhkan dari yang haram, jangan berzina. Fa insyaallahu ahyahu. Maka jika Allah menghendaki, dia akan menghidupkannya. Wa insya'a amatahu, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mematikannya. Walaka ajrun, dan engkau mendapatkan pahala. Artinya ketika seorang suami dan istri ini berhubungan, maka apakah nanti kemudian ketika katakanlah sudah mengandung, sudah hamil, kemudian lahir ataukah tidaknya, kemudian nanti besar atau tidaknya, ini semuanya Allah yang mentakdirkan. Ada di antara yang namanya janin ini, dia sudah mati sebelum dilahirkan. Ada kemudian yang mereka sudah lahir dalam waktu singkat, hanya sepekan kemudian meninggal. Ada yang sampai balik, kan sampai besar. Maka dikatakan sini, fa insyaallah ahyahu. Maka Allah berkehendak akan dihidupkan, diberikan umur, usia sebagaimana yang kita rasakan. Alhamdulillah, kita diberi usia oleh Allah Ta'ala sampai sekarang ini. Wa insya'a ma tahu, dan kalau menghendaki Allah akan wafatkan. Maka sudah berlalu atau sudah mendahului kita orang-orang yang wafat, apakah orang tua kita atau bahkan orang yang di bawah kita, atau bahkan saudara kita, bahkan anak kita. Ya, semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini penekanannya atau dalilnya disebutkan, kadzalika fadhahu fi halali wa janibhu haramah. Demikian, maka letakkanlah itu di dalam halal dan jauhilah yang haram. Artinya kalau mau berhubungan harus suami istri melalui pintu yang namanya an-nikah, ya, jangan berbuat yang namanya keharaman. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian yang diambil faidah dari hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu beliau mengatakan di dalam hadis ini dalil bahwasanya perkara yang mubah, yaitu bergaul suami istri itu mubah, dilakukan silahkan, tidak silahkan. Maka bisa menjadi namanya ketaatan dengan niat yang benar. Menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Maka beliau katakan bahwasanya bergaul suami istri ini bisa menjadi ibadah apabila ia niatkan untuk memenuhi hak istrinya, memenuhi hak istrinya. Jadi itu dua-duanya haknya istri, kewajibannya suami, kan begitu. Bergaul dengan cara yang baik yang diperintahkan Allah, mengharapkan lahirnya anak yang saleh, atau untuk menjaga dirinya dan istrinya agar tidak terjatuh dari perbuatan yang haram. Ini niat-niat yang baik. Atau mencegah keduanya dari melihat yang haram, atau memikirkan atau menghayalkan hal yang haram, atau berkeinginan untuk itu, atau niat-niat baik yang lainnya. Jadi banyak niat, yang penting niat yang baik. Maka ini bisa menjadi satu ketaatan. Oleh karena itu, memberikan katakanlah haknya kepada istri ini adalah sedekah juga, yang merupakan sedekah juga. Maka di sini oleh ikhwah azani wa azakumullah, terkait dengan masalah bagian ini ada juga kewajiban lain tentunya. Kewajiban lain bagi seorang suami, yaitu tidak hanya sekedar
memberikan bahasanya nafkah batin, tapi juga memberikan namanya nafkah lahir. Karena itulah yang dilakukan kesehariannya, yang kita sebut dengan nafkah, maka itu adalah kewajiban seorang suami, seorang suami. Disebutkan terkait dengan masalah nafkah seorang suami kepada istrinya adalah sedekah. Ini catatan penting terutama bagi para abah, bagi para bapak-bapak, ya, supaya apa? Supaya tidak gelo. Apa itu gelo? Kecewa, ya, supaya tidak kecewa dengan apa yang dia sudah berikan untuk menghidupi keluarganya. Kuncinya di sini. Maka apapun yang sudah kita keluarkan untuk menghidupi keluarga kita, ya, kalau kita memiliki ilmunya ini dan kita tata niat kita dengan ikhlas karena Allah, semuanya menjadi sedekah, masya Allah. Ya, padahal itu kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Maka perhatikan beberapa dalil yang ada terkait dengan hal ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu disebutkan di dalam hadis tersebut, nafaqatur rajuli ala ahli sadaqatun, bahwasanya menafkahi, seorang laki-laki menafkahi kepada keluarganya itu adalah sedekah, adalah sedekah. Tambahan dari Imam Muslim juga, wa huwa yahtabisuha wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan, idza anfaqar rajulu ala ahli yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Jika seorang laki-laki berinfak, memberi nafkah kepada keluarganya, kemudian dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, fahuwa lahu sadaqah, maka dia mendapatkan sedekah. Ini menunjukkan bagaimanakah para jamaah ketika seseorang memberikan nafkah kemudian dibarengi dengan apa? Dengan mengharapkan pahala dari Allah, niat yang ikhlas, itu jadi sedekah. Oleh karena itu, ketika seseorang suami dia itu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, maka hendaklah yang dipikirkan ini kewajiban saya, maka saya berikan nafkah ini kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Ini semuanya selain kewajiban juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dua-duanya, kewajiban kita tunaikan, kemudian juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasul bersabda di dalam hadis yang sebelumnya ada hadisnya tapi diterpenggal, walastatun fiku nafaqatan tabdagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah engkau berinfak dengan satu infak yang karenanya mengharapkan wajah Allah dengannya, melainkan akan diberi pahala karenanya. Jadi kalau kita mau infak dengan apapun sudah, yang penting mengharapkan wajah Allah akan diberikan pahala. Sampai apa? Hatta luqmata, hingga memberi suapan, hingga suap makanan, sesuap nasi atau sesuap makanan, taj'aluha fi imra'atik, yang engkau berikan ke mulut istrimu. Maksudnya memberi makan, yang memberi makan kepada istri kita. Nah, ini juga termasuk sedekah, ya. Padahal ke istri kita sendiri itu juga dinamakan dengan sedekah. Ini nilai yang sangat besar, yang dimana di dalam agama Islam Allah sudah tentukan apapun yang dilakukan seorang muslim selama mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala dinilai satu sedekah. Yang tadi dikatakan kullu ma'rufin sedekah, setiap yang ma'ruf sedekah. Maka kita baik kepada istri kita itu sedekah, kita beri makan kepada dia itu sedekah, ya.
Ini yang penting begini para jamaah. Mulailah dari diri kita untuk mengamalkan ilmu semacam ini dengan benar. Dan harus menahan diri ketika ada godaan. Ketika ada godaan itu ketika kita sudah capek-capek memberikan nafkah kepada istri kita, maunya mengharapkan itu Allah, ternyata ternyata tidak langsung diterima dengan baik. Ya, diberi sekian, kemudian istrinya bilang, kayaknya kemarin tidak segini, kok sekarang jadi segini. Ya, diberikan makanan, wah makanan ini kayaknya rasanya begini dan begitu. Ya, kan kita sudah memberikan, kemudian ada komentar yang tidak baik begini, yaitu ujian kesabaran. Ujian kesabaran pada diri kita. Ya, tidak selainnya seorang istri seharusnya demikian. Ya, dia seharusnya menjadi orang yang qanaah, yang menerima apapun yang suami berikan. Maka supaya itu terjalin dengan baik, ya bagaimana ketika sebelum memberikan nafkah berupa uang belanja misalkan, ketika sebelum memberikan makanan, ya kita tahulah artinya ketika mau beli makanan ini istri kita mau dengan makanan itu. Ya, jangan maksakan selera kita dengan selera dia. Tapi kalau mau saling mencoba supaya sama-sama mau, ya silahkan. Ya karena ada saja, insya Allah antum merasakan selera suami dengan istri kadang-kadang berbalik, ya berbalik sama sekali. Yang sini suka ini, yang sini suka ini, kebalikannya. Yang ini nggak suka, yang ini suka. Ya, jadi ketika istri masak pun akhirnya mungkin dua rasa. Yang satu senang pedas, satunya pedas, yang satu yang dia nggak suka pedas, akhirnya begitu. Ketika mau masak dua rasa. Kalau tidak mau ya sukanya dia masak, yang nggak mau disuruh beli sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi ayo ini bagaimanakah kita melihat Islam ini mengajarkan kepada diri kita meskipun hal yang kecil, hal yang itu keseharian kita, tapi ternyata ada nilai besar di sana. Nilai apa? Sedekah. Kemudian juga disebutkan di dalam penjelasan yang lainnya, selain memberikan makan kepada istri, Rasul juga bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga dengan Bukhari juga dari Thauban radhiyallahu an, beliau mengatakan afdalu dinarin yunfikuhur rajul dinarun yunfiku ala iyalih. Sebaik-baik dinar harta secara umum yang diinfakkan seseorang itu adalah dinarun yunfiku ala iyalih, yaitu dinar atau harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Ini yang pertama para jamaah, kalau kita memiliki harta, yang kita pikir utama adalah keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu. Ini karena di urutan pertama. Ini dikatakan sebagai afdalu dinar, sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta. Wa dinarun yunfikuhu rajul ala dabbati fi sabilillah. Kemudian kelompok yang kedua atau derajat yang berikutnya, yaitu dinar atau harta yang dinafkahkan seseorang untuk dabbatihi fi sabilillah, kendaraannya di jalan Allah Ta'ala. Kalau zaman dahulu mungkin untuk membeli kuda untuk berperang, ya, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun sekarang ketika memiliki kendaraan, ya gunakanlah fisabilillah, yang di jalan Allah Ta'ala. Artinya apa? Tidak hanya sekedar digunakan untuk keperluan keseharian. Ya, kalau seharian misalkan kita memang harus kerja, ya kerja, tapi gunakan kendaraan untuk datang ke kajian, ya, kemudian mendatangi tempat-tempat kajian di mana yang ada. Ini adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah mendapatkan kendaraan ini. Kita beli kendaraan yang bagus misalkan, agar apa? Agar tidak terlambat kajian, ya bagus itu, ya. Maka ini niatnya baik begitu. Jangan karena ketika kajian maka karena tidak ada punishment ketika terlambat dibiarkan. Kalau di kantor atau di ini ada punishment, ya ini ketika di kantor akhirnya on time sebelum waktunya sudah datang. Nah, ketika di kajian ya nggak apa-apalah terlambat. Ya, ini bagaimanakah kita harus bisa menempatkan yang ada di sini.
Wa dinarun yunfiqu ala ashabi fisabilillah. Kalau memang tidak bisa seseorang itu memberikan dananya untuk kendaraan jalan Allah, dia bisa nafkahkan untuk sahabatnya. Jadi kondisinya begini para jamaah, ketika perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah SAW dan juga masa-masa para sahabat itu, ketika mereka pergi berjihad, maka jangan pikirannya seperti orang sekarang, seperti ibaratnya tentara, ya. Mereka memang tentara Islam. Artinya mereka tentara, artinya apa? Mereka berjuang, mereka berperang di jalan Allah. Tapi predikat tentara itu pada siapa saja yang mau pergi berperang. Maka kondisi mereka yang ingin berjihad ada dua. Ada di antara mereka yang ingin berjihad, maka dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan apa? Kemampuan baik dirinya maupun kemampuan harta. Ini yang pertama. Ada juga di antara mereka yang mereka punya kemampuan hanya jiwa raganya saja, hartanya tidak punya, artinya tidak punya. Maka pada asalnya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berperang dan mereka memiliki kemampuan dua-duanya, jiwanya atau raganya atau fisiknya dengan hartanya, mereka perang dengan dana sendiri bahasanya. Dengan dana sendiri. Jadi bahasanya ketika beli kuda ya dengan uangnya sendiri, kemudian beli katakanlah bekal ya dengan sendiri begitu. Ada di antara mereka yang mungkin punya dana, punya harta tapi tidak bisa pergi ke medan perang karena sesuatu udzur misalnya demikian, maka kemudian dana yang dia miliki itu diberikan pada sahabatnya yang tidak punya, akhirnya bisa digunakan untuk pergi ke medan perang. Jadi jangan dianggap ketika jihad di waktu itu semuanya ditanggung oleh bahasa kita pemerintah atau Rasulullah SAW dan para khalifahnya, enggak. Ya mereka mandiri. Ya, jihadnya betul-betul total, tidak hanya sekedar mengandalkan saya mau perang kalau saya diberi ini, enggak. Ya enggak seperti itu. Makanya di dalam ayat secara umum dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah Allah semampu kalian. Kalau memang jihad harus mampu secara fisik, terutama memang masalah fisik dan juga masalah harta. Ya, masalah harta ini. Sehingga mereka kita pergi berjihad, maka yang dikeluarkan itu tidak hanya sekedar tenaganya dari fisiknya, tapi juga hartanya. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW bahwasanya harta dinar yang diinfakkan yang terbaik itu pertama di keluarga, kemudian yang kedua di jalan Allah untuk jihad, yang ketiga yaitu diberikan kepada yang mau pergi berjihad. Ini adalah 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian oleh wa'azani wa'azakullah. Ini pentingnya kita itu memperhatikan sedekah kepada keluarga ya, kepada keluarga. Karena jangan sampai nanti jomplang bahasa kasarnya. Kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan yang di luar sementara keluarga kita tidak kita perhatikan. Katakanlah ketika ada donasi ke yang lain, membangun masjid, membangun musola, kemudian ini dan itu, kita intens untuk bisa memberikan sedekah. Tapi kemudian di keluarga kita kurang kita perhatikan. Ini salah. Maka justru sebaliknya kalau kita punya kelebihan harta, yang kita perhatikan adalah keluarga kita sendiri, kemudian kerabat kita, kemudian baru keluar selain itu. Karena itu nanti khawatirnya apa? Khawatirnya ketika tidak sesuai dengan bahasanya lingkup semacam ini, itu pasti ada yang tidak benar. Karena dia melakukan tidak benar, muncul akibat yang tidak benar. Contohnya ketika dia itu tidak memperhatikan keluarganya, kemudian dia memperhatikan yang lainnya, maka nanti dikhawatirkan muncul namanya sifat riya, ya, pengen dipuji orang, pengen dipuji oleh orang lain. Beberapa dalil yang lainnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga
Disebutkan wa in nafaqataka ala iyalika sadaqah. Wa inna, dan sesungguhnya nafaqataka ala iyalik, yaitu nafkahmu kepada keluargamu adalah sedekah. Wa inna ma ta'kulu imra'atuk min malik sedekah. Perhatikan para suami ini supaya tidak kecewa dan yang lainnya, ya, bahwasanya apa saja yang disedekahkan oleh seorang suami kepada istrinya itu juga sedekah. Itu namanya juga sedekah. Nah, kembali kepada asal namanya sedekah, maka pada asalnya adalah memberikan sesuatu yang dia miliki, yang dia punyai atau yang dia mampu. Selain kepada keluarga yang berupa makanan, kemudian tadi kepada untuk jihad di jalan Allah SWT, maka juga sedekah bisa lebih dari itu berupa harta dengan memerdekakan budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada budak, ya maka ini bagaimanakah kita bisa menyalurkan kepada yang lain, atau kepada fakir miskin, pada orang-orang yang miskin, dan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, kemudian ya ikhwah, ada yang hal menarik di sini yang dimana kadang-kadang kita itu kurang memperhatikan, bahkan menganggap ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan sedekah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Yang artinya, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, yaghrisu gharsan, yang dia menanam suatu tanaman, aw yazra'u zar'an, atau dia menabur benih. Jadi pokoknya melakukan menanam satu tanaman. Sudah menanam tanaman, kalau bahasa mudahnya kita pak tani lah begitu. Yang para petani atau orang-orang yang mereka itu bercocok tanam, maka mereka sudah melakukan ini semuanya. Qadarullah, ternyata makanan, ya, tanamannya itu fayakulu minhu toir, ternyata makanannya itu dimakan burung, padinya dimakan burung, atau mungkin apa yang dimakan ini dan itu, au insanun, atau dicolong dicuri manusia dan yang lainnya, au bahimatun, atau hewan yang lainnya, ya, tikus dan yang lainnya, ya. Maka ketika seseorang ini tanamannya ternyata dimakan burung atau diambil manusia atau hewan, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Akan menjadi sedekah baginya selama apa? Ya, selama ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas ya nggak jadi sedekah, kan begitu. Ada satu sedikit kisah menarik. Ini kebetulan masih kerabat dengan anak. Ya, Pak, katakanlah dia petani lah, punya hanya sepetak tanah, ditanami juga padi, ya. Ada tetangganya itu juga tanahnya lebih banyak bahkan. Ini masya Allah, saking apa bahasanya, tawaduk dan juga saking tawakalnya. Maka ketika sudah nanam tanaman padi, bahkan sudah mulai tumbuh itu, dipetakan tanah miliknya dia itu, bahasanya itu tidak diberi apa, tani-tanian itu loh, untuk ngusir burung itu nggak diberi itu. Kalau sekarang kan malah ditutup dengan jaring itu, ya, dibiarkan, sudah dibiarkan, ya. Sementara yang sampingnya itu sudah ada yang jaga dan yang lainnya, ya. Ketika ada burung makan di situ diusir dan yang lainnya. Terus yang saudara ini ditanya, kok kamu biarkan saja? Jawabannya gampang, ya, itu rezekine burung itu, gitu. Dia biarkan, ya, tidak hanya begitu aja, ya. Artinya tidak terlalu permasalahkan dengan padi yang dimakan oleh burung-burung itu. Qadar Allah, begitu masuk waktu panen, begitu masuk waktu panen, hitungannya ketika sepetak yang dia miliki dengan sepetak
yang tetangga dia miliki, ketika panen itu ya Masya Allah hasilnya ternyata bagusan yang saudara anak ini ya, padahal itu dimakan burung dibiarkan ya. Kemudian bahkan namanya pupuk juga enggak macam-macam, wis pokoknya diberi air gitu loh ya. Yang maksudnya yang standar saja yang dibutuhkan apa, dirawat ya gitu. Tapi hasilnya Masya Allah, hasilnya Masya Allah bahkan lebih baik. Nah di sisi inilah para jamaah, kadang-kadang orang itu tidak sadar, orang itu tidak tahu bahwasanya yang menjadi milik kita kemudian ternyata diambil oleh yang lain, ya berarti itu bukan milik kita. Berarti itu Allah takdirkan untuk jatahnya orang lain, jatahnya mungkin hewan, jatahnya mungkin burung. Coba antum melihat ketika seseorang itu misalkan di dalam masalah pertanian mereka bingung dengan hama tikus, bingung dengan ini. Ya, insya Allah kalau kita bahasa melakukan survei itu adalah orang-orang yang dia itu khawatir terhadap tanamannya itu. Kalau ada orang yang tidak khawatir, insya Allah Allah selamatkan. Ya, bukan berarti kemudian ikhtiar tidak boleh, tidak. Tapi kita kembali kepada bagaimanakah sikap kita di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalkan sudah mulai kecil nanam pohon mangga di rumah begitu, ada pohon mangga buahnya 3 misalkan baru muncul begitu, sudah kita tunggu-tunggu sampai matang begitu, matang kalah duluan. Ternyata ada tetangga misalkan atau orang lewat misalkan ngambil, maka kita bagaimana ucapannya? Alhamdulillah ada yang mau pohon saya, ternyata berarti ini manfaat. Insya Allah lebih tenang begitu daripada muring-muring cari siapa yang mencuri dan yang lainnya. Kalau dia mau mencuri salahnya dia kan begitu ya. Dosa berarti kita memberi sedekah pada pencuri. Ya pencuri kan dia ya kan niatnya memang mencuri ya, bagi kita adalah sedekah karena kita rela ikhlas dengan hilangnya barang kita ya. Masalah itu dicuri atau apa bukan urusan kita, Allah yang maha tahu dengan hal itu semuanya. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah yang terkait dengan sedekah ini. Naam, tayyib. Bagian yang terakhir di dalam bab ini yaitu ketika ada sahabat bertanya tentang amalan yang itu sebenarnya amalan yang sama sekali tidak ada pikiran untuk sedekah atau mendapatkan pahala, yaitu hubungan suami istri. Maka Rasul kemudian membandingkan bagaimana kalau itu dilakukan dengan bukan suami atau dengan istrinya, maka bukan itu haram ya. Maka kalau dilakukan dengan suami atau istrinya maka itu halal. Ini namanya dikatakan sebagai kias, yaitu perbandingan. Nah, perbandingan rasanya perbandingan terbalik. Maka kita biasanya juga seperti itu. Kalau misalkan seseorang itu misalkan ada di dalam hadis yang lainnya ya, seseorang misalkan dalam hadis yang sahih juga yang sering kita mendengarkan, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, siapa yang berbuat syirik dia masuk neraka. Berarti kias sebaliknya, pemahaman sebaliknya, siapa yang tidak syirik berarti dia masuk surga. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, beberapa faidah yang mungkin kita sampaikan ulang yang terkait dengan hal ini. Kita nukilkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau memberikan catatan-catatan faedah di sini yang tidak banyak juga. Yang pertama bahwasanya faedah yang kita ambil yaitu khirsus sahabah ala sabaki ilal khairat. Semangatnya para sahabat untuk saling mendahului di dalam masalah kebaikan. Jadi bagaimanakah para sahabat yang miskin pengen juga seperti orang kaya yang juga mereka bisa melakukan amalan seperti mereka. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa dengan melakukan hal-hal yang ringan, yaitu dengan cara
zikrullah. Apakah itu yang mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semuanya adalah bentuk-bentuk sedekah juga. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak akan hal itu di dalam masalah zikir ini. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang itu mencukupkan dengan hal-hal yang halal, jangan sampai mendekati yang haram, apalagi di dalam masalah yaitu zina. Maka Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan sampai kalian mendekati zina. Maka ketika seorang laki-laki dia menginginkan, sudah memiliki kemampuan atau tertarik pada perempuan, maka menikahlah, supaya itu menjadi jalan yang sah, menjadi jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah bagusnya pengajaran Rasulullah SAW yang ketika ditanya oleh para sahabatnya terkait hal itu, beliau memberikan gambaran, memberikan solusi, dan kemudian menjelaskan kondisi yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi misalkan tadi dikatakan, bagaimanakah para sahabat yang miskin, dia merasa kalah dengan yang kaya, maka Rasul beritahukan ada yang bisa mereka lakukan, ada solusinya ini dan itu. Tapi orang kaya juga demikian, yaitu berarti kebaikan mereka, tapi tidak semuanya seperti itu. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya. Bahkan dicontoh ada salah satu yang kecil, satu yang dimana ini sebenarnya tidak terpikirkan untuk sedekah, ternyata termasuk di dalam sedekah pula. Dan kemudian diakhiri dengan hadis yang umum, yaitu kullu ma'rufin sedekah, setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, bab ini yang terkait dengan masalah kebaikan semuanya adalah sedekah. Dan insyaallah nanti pada waktu berikutnya kita akan lanjutkan. Sebenarnya materinya masih sama terkait dengan sedekah, cuma hadisnya lain. Nah, hadisnya lain, maka kita cukupkan dulu yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa selalu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki harta, dimudahkan untuk bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan, dan dimudahkan kita untuk bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.